Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisha Manifatiha dengan NIM 23042212. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Ilmu Politik yang berjudul tentang peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, makna dari lembaga birokrasi sendiri yaitu merupakan bagian penting dalam sistem politik Indonesia, di mana lembaga birokrasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah dan juga memberikan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakatnya. Pemahaman tentang struktur, peran, maupun tantangan birokrasi merupakan kunci utama dalam memahami dinamika sistem politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yaitu mengenai definisi lembaga birokrasi. Nah, apa sih lembaga birokrasi itu? Lembaga birokrasi adalah sistem organisasi pemerintah yang memiliki struktur hierarkis dan aturannya tertulis untuk menjalankan administratif. Sedangkan peran dari lembaga birokrasi tersebut yaitu lembaga birokrasi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kemudian, lembaga birokrasi juga bertanggung jawab dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, serta mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Lembaga birokrasi juga memiliki struktur organisasi. Ada 3 struktur lembaga birokrasi. Yang pertama yaitu ada pada tingkat pusat. Pada tingkat pusat sendiri itu contohnya seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan juga sekretariat negara. Untuk tingkat kedua yaitu tingkat daerah, contohnya seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan, ataupun desa. Untuk struktur yang ketiga yaitu struktur hierarki, yakni rantai komando yang jelas dari pejabat sentor hingga staf pelaksana. Proses pengambilan keputusan dalam lembaga birokrasi itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Pada tahap pertama, lembaga birokrasi itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu, lembaga birokrasi menganalisa situasi untuk mengidentifikasi masalah yang harus ditangani. Langkah yang kedua yaitu analisis dan alternatif. Terdapat berbagai macam analisis yang dibuat oleh lembaga birokrasi, kemudian alternatif tersebut dikaji secara mendalam untuk menentukan pilihan terbaik atau menentukan solusi terbaik. Langkah yang terakhir atau langkah ketiga yaitu pengambilan keputusan. Setelah dilakukan kedua langkah sebelumnya, maka baru bisa diambil keputusan oleh lembaga birokrasi, yaitu dengan mempertimbangkan dampak, resiko, dan juga sumber daya yang tersedia. Lembaga-lembaga birokrasi itu memiliki hubungan dengan lembaga politik. Yang pertama yaitu hubungan lembaga birokrasi dengan lembaga legislatif. Birokrasi membantu legislatif dalam membuat dan mengawasi implementasi kebijakan. Sedangkan hubungan lembaga birokrasi dengan lembaga eksekutif yaitu birokrasi sendiri mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah eksekutif. Sedangkan hubungan antara lembaga birokrasi dengan lembaga yudikatif yaitu birokrasi itu menyediakan informasi dan juga dukungan untuk proses hukum di pengadilan. Selain hal-hal tersebut, lembaga birokrasi pastinya juga memiliki beberapa tantangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di antaranya yaitu seperti adanya korupsi dan juga inefisiensi. Nah, masalah korupsi dan juga inefisiensi ini itu termasuk masalah klasik atau masalah yang sudah sering terjadi yang memang sulit untuk diberantas. Di mana masalah ini itu sangat menghambat kinerja dan kepercayaan publik. Tantangan yang kedua yaitu resistensi perubahan. Maksudnya, budaya dan struktur birokrasi yang kaku itu sering menghambat inovasi dan juga reformasi.
Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya profesionalisme, di mana terkadang di dalam lembaga birokrasi tersebut itu masih banyak pegawai birokrasi yang kurang memiliki keterampilan dan juga kurang memiliki integritas. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada lembaga birokrasi itu terdapat upaya dalam peningkatan efektivitas lembaga birokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu upaya integritas. Seperti memperkuat budaya anti korupsi dan etika pegawai. Jadi kalau misalkan korupsi itu bisa diberantas, maka lembaga birokrasi akan berjalan secara efektif dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya yang kedua yaitu profesionalisme, dengan cara meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi pegawai melalui pelatihan. Jadi para pegawai lembaga birokrasi itu diberikan beberapa pelatihan sehingga dapat meningkatkan keterampilan pegawai-pegawai tersebut. Upaya selanjutnya yaitu inovasi, dengan mendorong kreativitas dan juga fleksibilitas dalam organisasi birokrasi. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu lembaga birokrasi memainkan peran kunci dalam sistem politik Indonesia, memperkuat integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam birokrasi itu akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Reformasi birokrasi harus menjadi prioritas untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.